Apa perasaan kalian kalau tahu generasi yang suka memperlihatkan seberapa keren hidupnya di Instagram dan bahkan memamerkan kekayaannya di TikTok, generasi mereka lah yang akan memberantas kemiskinan di Indonesia. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Lewa Halim. Dimana di channel ini gue bakal ngomongin topik-topik dengan sudut pandang kreatifnya gue. Dari personal finance, ke buku, ke content creator, apapun yang gue berasa gue bisa bawain sudut pandang kreatifnya akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini gue pengen ngomongin sesuatu yang berat, yaitu ekonomi. Dan lebih spesifiknya adalah ekonomi Indonesia di tahun 2045. Kenapa gue pengen ngebahas ekonomi Indonesia di tahun 2045? Karena headline ini. Ketua MPR RI kita Pak Bambang Susatyo mengingatkan generasi milenial harus mampu raih visi di 2045. Dan Menteri Keuangan kita di tanggal 20 Agustus 2021 ngomong ini. Saya berharap seluruh jajaran dari milenial-milenial yang sekarang pasti memiliki aspirasi nanti akan merayakan Indonesia yang ke-100 tahun kemerdekaannya. Sebelum gue mulai video ini, kita harus senada dulu apa sih visi Indonesia 2045 ini? Karena berdasarkan polling Instagram gue, banyak dari kalian bahkan kagak tahu visi Indonesia 2045. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Kenapa Indonesia 2045? Karena di 2045 diproyeksikan negara Indonesia ini akan mengalami bonus demografi, yaitu suatu kondisi di mana jumlah usia produktifnya lebih tinggi dibandingkan usia non-produktifnya. Dan yang akan menjadi mayoritas usia-usia produktif tersebut ada generasi millennials dan generasi Z. Yap, generasi yang dibilang malas, yang suka semua serba instan dan selalu mencari validasi secara eksternal, terutama artificial numbers di sosial media. Terlepas dari bonus demografi, apalagi yang bakal ngebuat Indonesia ini beda di tahun 2045? Dan ini semua data-data yang tersajikan oleh Bappenas. Secara dasar ada 4 core segmen, di mana full reportnya kalian juga bisa lihat di link di deskripsi. Tapi sekarang gue akan coba bagikan secara singkat data-data yang menurut gue menarik untuk dibagikan di video ini. Negara Indonesia akan diproyeksikan sebagai negara peringkat kelima secara GDP atau yang kita sebut PDB, di mana PDB per kapita kita di tahun 2045 akan mencapai $23.199. Harapan hidup kita akan naik dari angka 69 tahun ke 75 tahun. Mayoritas penduduk kita juga akan tinggal di kota sebesar 72,8%. Semua teknologi dari Internet of Things, telemedicine, artificial intelligence, dan bahkan blockchain pun akan kita manfaatkan. Kita juga akan mengalami peningkatan dalam pendidikan. Rata-rata usia sekolah orang akan mencapai 12 tahun. APK perguruan tinggi akan mencapai 60%. Dan angkatan lulus SMA sampai 90%. Pariwisata akan dikembangkan dan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Tingkat kemiskinan kita akan mendekati angka 0% di 2045. Dan gue yakin semua warga kreatif yang nonton ini pasti pemikirannya kritis dan bahkan skeptis. Ini kan proyeksi bro, anak SMA juga bisa buat analisa stagnan. Jelas ya gue bukan siapa-siapa, walaupun gue itu sarjana ekonomi, tapi itu pun gue juga dibilang sama dosen gue salah satu murid termalas. Oleh karena itu gue rasa lebih tepat kalau misalkan gue memberikan referensi buku, yaitu Why Nation Fails, Kenapa Negara Itu Bisa Gagal. Untuk memberikan informasi ke kalian bahwa author buku ini mempunyai hipotesa kenapa negara itu bisa sukses dan kenapa negara itu bisa gagal. Pertama, dari buku ini bilang bahwa kagak ada hubungannya dengan iklim. Kalau kalian mempunyai keberuntungan untuk kerjasama dengan orang-orang luar Indonesia, pasti kalian sering dengar bahwa orang Indonesia itu dikategorikan pemalas. Kenapa? Karena negaranya negara tropis, tidak menghadapi musim dingin. Alhasil karena kita selalu mendapat cuaca yang gitu-gitu aja, akhirnya kita pun jadi malas bekerja. Itu stereotip negatif terhadap negara Indonesia. Tapi di buku ini kasih tahu bahwa itu hanya mitos. Di buku ini memberikan contoh kasus, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Apa yang bikin beda? Mungkin secara sederhana orang lihat makronya dan lihat sistem politiknya. Korea Utara kan komunis bro. Si author bilang kagak. Yang bikin mereka beda adalah sistem ekonomi dan politiknya. Dia elaborasi dua cara ini, ekstraktif dan inklusif. Dimana secara sederhana, ekstraktif itu adalah mengekstrak, mengambil nilai-nilai dari masyarakat. Ekstrak. Sedangkan kalau inklusif, kita include. Kita memberikan kesempatan yang sama ke semua masyarakat. Dan di buku itu pun memberikan studi kasus bilioner. Ada bilioner yang ekstraktif, ada bilioner yang inklusif. Yang ekstraktif contohnya adalah si Carlos Slim. Dia salah satu orang terkaya di Meksiko, tapi kekayaannya itu diklaim dari monopoli. Di studi bandingkan ke Bill Gates, yang diklaim mendapat kekayaannya dari inovasi. Di mana Microsoft dan Windows itu kan memberikan kesempatan orang-orang untuk akhirnya membuat sesuatu dari karyanya Bill Gates. Jadi kita kagak bisa bilang orang kaya itu selalu jahat, karena kita harus tahu dulu orang kayanya itu mendapat kekayaan dari mana. Apakah dari monopoli,
atau dari consumer surplus. Dimana kalau misalkan monopoli biasa terasosiasikan dengan politik yang ekstraktif, atau dia kaya itu dari consumer surplus. Contoh, kalau misalnya tidak pernah ada Microsoft, apakah mungkin kita bisa sampai hari ini ngobrol via internet? Hipotesa penulis Why Nation Fails ini, gue pengen bawa topiknya ke visi Indonesia 2045. Kita bisa proyeksi sekeren mungkin terhadap 2045 itu akan seperti apa. Tapi apakah sistem politik dan ekonomi Indonesia sudah inklusif? Jika belum, langkah-langkah apa aja yang bisa kita lakukan untuk menuju ke sana? Gue pribadi juga kagak bisa jawab. Belum juga ada aspek-aspek lain yang menjadi peran antagonis visi Indonesia 2045. Seperti kenapa Cina bisa berhasil. Secara impresi, terlihat politiknya itu ekstraktif dan ekonominya itu inklusif. Apakah bisa hybrid model dari Cina itu kita terapkan juga di Indonesia? Lalu belum ada reportase yang kasih tahu bahwa mayoritas dari Pulau Jawa akan tenggelam. Bro, lu bukan siapa-siapa, bibir lu kering tuh. Kagak pantas lu ngomong ini semua. Oke, sekali lagi, yang memicu gue bikin video seperti ini karena millennials dan Gen Z ini dibilang akan menjadi generasi utama di tahun 2045. Gue rasa satu topik yang gue punya bobot untuk bisa memberikan komentar lebih jauh adalah perkontenan. Dengan iklim perkontenan Indonesia per hari ini masih dengan stigma negatifnya, yaitu harus konten prank, konten pamer, yang sering diekuivalenkan sebagai konten sampah dan konten receh. Dari sisi protagonis, walaupun menurut gue maksa, konten-konten pamer tersebut bisa menjadikan suatu stimulus yang mengakibatkan orang pengen bergerak dan keluar dari middle income trap. Tapi pertanyaan, berapa banyak pemuda-pemudi kita yang bisa mengambil topi seperti itu? Di mana sisi antagonisnya malah memperkuat kita punya kesenjangan sosial. Karena berdasarkan Gini Coefficient yang di-research oleh Credit Suisse di tahun 2017, kita itu peringkat kedua tertinggi di ASEAN, di bawah Thailand. Bro, lu jangan bacot dong, lu sendiri punya kontribusi di visi Indonesia 2045 ini apa? Gua kagak bakal bilang konten gue ini paling bener. If anything, gue juga banyak konten sampah. Tapi yang gue takutkan adalah millennials dan Gen Z ini terbius untuk ngejar hal yang tidak penting karena kebiasaan konsumsi konten yang ngejang. Contoh likes, followers. Apalagi gue notice beberapa public figure ini membenarkan pamer. Dengan kata-kata, gue kan cuma ikutin marketnya bro. Sosmed jangan serius-serius amat lah. Ini kan cuma karakter di sosmed doang bro. Layaknya kita nonton film. Jelas ya semua orang mempunyai kondisi finansial yang berbeda-beda. Tapi jika orang-orang itu tidak mempunyai masalah finansial, menurut gue sangat disayangkan aja waktunya mereka dialokasikan ke sesuatu yang mengejar eksistensi. Kenapa kagak dialokasikan ke sesuatu yang edukasi? Atau bahkan mungkin bisa dialokasikan ke bantu local brand. Karena jelas ya kita tahu mall di Indonesia ini tenan-tenannya itu kebanyakan brand luar. Alangkah baiknya jika tenaga untuk pamer-pamer brand-brand luar tersebut dialihkan ke brand lokal. Ya, ngomongin konten lain, nggak mungkin berubah bro, lu buang-buang waktu lu doang. Well, gue masih punya harapan besar segelintir orang yang nonton ini mungkin tergerak hatinya dan akan mencoba di genre edukasi. Biasanya orang nggak mau di genre ini karena duitnya sedikit. Tapi gue sudah menjadikan gue studi kasus di mana yang bukan siapa-siapa ngebahas buku doang dan shotnya gini-gini aja bisa menghasilkan segini banyak. Dan salah satu kontribusi gue juga terhadap visi Indonesia 2045 ini adalah Linkit. lnk.id. Dimana gue notice di 2021 ada jargon yang sering digunakan, yaitu kedaulatan digital. Pak Wisnu Utama pernah bilang seperti ini, ciptakan peluang dan potensi para pelaku jasa dan produk-produk lokal Indonesia untuk dapat berkompetensi di era digital. Jadi di Linkit kalian itu bisa bikin kalian punya website secara gratis. Yep, tidak ada setup fee. Kalian tinggal login dan kalian bisa langsung buat kalian punya website. Sekilas akan terlihat seperti Linktree, tapi bedanya banyak banget. Pertama, apapun yang ada di Linktree Pro yang kalian harus bayar, di Linkit itu gratis. Lalu serunya di Linkit, kalian juga bisa langsung buka toko online-nya kalian. Kalian bisa jualan, kalian punya physical product seperti merchandise, atau kalian bisa jualan, kalian punya digital product seperti webinar, ebook, e-course, dan lain-lainnya. Kenapa gue bilang Linkit ini salah satu kontribusi gue di dalam konteks visi Indonesia 2045? Karena gue pengen memberikan kesempatan yang sama untuk generasi pengusaha berikutnya go digital. Atau yang gue sebut KMKM, kreator mikro, kecil, dan menengah. Miskonsepsi kata kreator ini terkesan seakan-akan kalian harus jadi content kreator. Kagak. Definisi kreator buat gue adalah orang-orang yang mempunyai karir secara digital. Digital native punya brand. Karena dari reportase Bappenas tersebut pun memberikan proyeksi bahwa porsi tenaga kerja pertanian akan turun dari 32% ke 13%. Ngomong simpelnya berarti harus ada lapangan pekerjaan yang baru kan. Jadi kalau misalkan kalian mau usaha dan mayoritas aktivitasnya di digital, pastikan kalian punya Linkit, lnk.id.
Bro, gue udah gak dengerin omongan lu pas lu ngomongin Linkit, bro. Cukup dengan bacot-bacotan lu, pokoknya kita itu jadi negara maju gue di tahun 2045. Bener kagak 70% dari kita itu jadi kelas menengah. Dan angka kemiskinan beneran hampir nyampe 0%. Jujur, gue kagak tahu. Kalau misalnya gue tahu, mungkin gue kagak nge-YouTube, guys. Yang gue tahu adalah di tahun 70 dan 80-an pun banyak ekonomis yang memproyeksi ekonomi Rusia akan melewati ekonomi Amerika di tahun 2000. Tapi seperti kita tahu, proyeksi itu tidak terjadi. Tapi gue berharap dari informasi-informasi yang gue sajikan di video ini bisa memberikan nilai positif ke kalian. Karena berdasarkan dari data YouTube Analytics-nya gue, 90% dari penonton gue warga kreatif adalah generasi tersebut. So, buat kalian warga kreatif yang nonton sampai sini, berkaryalah. Dan buat kalian yang berasa kok terlalu abstrak ya bro ya, kayak kurang actionable gitu, kayak apa nih yang harus gue lakuin? Yuk kita coba cari hal yang paling gampang dulu, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Karena Bu Sri Mulyani pun ngomong salah satu resiko untuk mencapai visi 2045 adalah climate change. Kagak usah kita ngomong jauh-jauh terhadap net zero emission. Hal yang paling simpel dulu, buang sampah jangan sembarangan. Itu aksi kecil yang gue yakin semua orang yang nonton ini pasti mempunyai intelektual untuk buang sampah pada tempatnya. Kondisi kita sudah susah, jangan dibuat tambah susah lagi. Sebelum gue tutup, gue yakin warga kreatif semuanya pemikirannya kritis. Kalau mungkin ada dari proyeksi visi Indonesia 2045 ini, ada yang salah dari cara gue menyajikannya, atau bahkan ada poin penting yang tidak gue masukkan di video ini, dan kalian berasa sayang. By the way, bukannya gue kagak mau, tapi kalau misalnya gue bahas satu persatu ya kepanjangan videonya. But yeah, feel free buat langsung diskusi di kolom komentar. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Wuhuu, Indonesia 2045. Hai warga kreatif, buat kalian yang nonton sampai sini, gue mau thank you dulu. Gue cuma pengen komentar dikit sambil gue ngedit ini, karena gue ngedit ini di hari Minggu dan sekarang hari Jumat dan gue pengen publish. Gue berasa video ini kebanyakan ngomongnya. Tapi emang itu pertama kali gue bikin video ini emang sengaja. Gue gak pengen memberikan solusi, karena kan gue bukan siapa-siapa ya. Tapi gue berasa banyak banget aspek yang sebenarnya bisa dibicarain. Contoh kan kalau kita ngomongin ekonomi kan ada hubungan dengan kita punya hutang yang luar biasa. Bahkan diproyeksikan kita punya utang bunganya aja sampai triliunan di tahun depan, dan kita harus bayar, dan bayarnya pakai apa? Dimana penghasilan negara itu dibilang 80% itu dari pajaknya kita, dan kalau misalkan tahun depan 80% dari pajak tersebut nggak cukup, apakah kita akhirnya dinaikkan pajaknya atau seperti apa? Itu kan banyak banget lah punya hal-hal yang gue rasa harusnya bisa gue kemas lebih baik lagi, tapi gue nggak kemas karena ya satu, gue berasa gue punya keterbatasan latar belakang untuk ngebahas ini semua. Tapi kenapa gue bikin outro seperti ini, karena gue yakin yang nonton sampai sini emang sefrekuensi sama gue, yang berasa bahwa subjektivitas itu kedua, pertama itu adalah objektivitas. So itu sih yang gue pengen buka topiknya, mungkin kata-kata yang lebih tepatnya bahwa menurut kalian enaknya gimana ya? Apakah gue bikin satu channel khusus untuk ngomongin ini, atau gue bikin satu segmen khusus untuk ngomongin ini? Dan kalau misalkan channel khusus namanya apa, kalau segmen khusus namanya apa? Dan apakah ini mungkin lebih cocok kalau misalnya sifatnya podcast? Jadi gue ngundang narasumber yang memang mempunyai kredibilitas, atau lebih tepatnya berkecimpung di topik tersebut. Dan nama podcastnya apa? Warga Kreatif Podcast? Kayaknya kurang asik ya. Tapi apapun itu, gue tetap optimis terhadap visi kita di 2045. Jadi 90% dari kalian yang nonton ini, semangat, kita pasti bisa. Merdeka. Anyway, itu aja sih. Thank you banget buat kalian nonton sampai sini. And see you guys in the next video. Bye-bye.